Oke, balik lagi bersama episode 1 udah balik lagi aja. Halo guys, gue Josia. Kali ini kita bakal ngomongin soal pengalaman aneh waktu kerja. Bersama saya ada 2 orang karyawan, yang satunya senior, yang satunya masih baru. Namanya Pak Gatot sama Mas Rizky. Kebalik Pak Gatot dan Mas Rizky. Halo, nama saya Gatot. Saya sebagai salah satu karyawan teknisnya di Jobseeker dan saya cukup senior, mungkin paling senior di saat ini. Halo, aku Rizky. Aku baru join seminggu gak sih? Ya, baru join 7 hari, bagian production juga. Oke, salam kenal. Kita langsung ngomongin soal topik utamanya nih, untuk pengalaman kerja, pengalaman aneh atau lucu. Ya mungkin aneh sih, pengalaman aneh waktu kerja. Itu kerjaannya nggak di sini ya, karena kalau di sini hidup kita sangat sejahtera, hidup kita baik-baik saja. Boleh diawali dengan Pak Gatot? Oke, pengalaman yang spooky atau yang lucu atau gimana? Soalnya banyak sih. Kalau yang spooky dulu pernah sih, jadi kerja di salah satu gedung di daerah Jakarta, salah satu gedung yang berjangka langit. Saat itu saya lagi lembur sekitar jam 10 malam. Di situ saya lagi sendirian di kantor, lagi mengerjakan tugas. Tiba-tiba tuh sesuatu yang harusnya nggak jatuh, tiba-tiba jatuh. Waduh. Hah? Bukan. Jadi ada kayak semacam pajangan yang istilahnya itu yang nempel, yang di dinding tuh miring gini di tembok, tapi dia jatuhnya gini ke depan. Malam, jam 10 malam. Jam 10 malam. Sendirian, lagi sendirian. Lagi ngerjain project, deadline, besok harus ini, terus tiba-tiba ada kayak gitu. First thing to do adalah ya mungkin cuma bilang, ya tolonglah gue lagi ngerjain tugas, jangan ganggu lah gitu. Gila aja lagi, daripada gue besok stres. Jadi akhirnya ya udah ditahan-tahan, dan lama-lama kok mulai merinding makin parah. Jadi ya sudahlah, sekitar jam 12-an akhirnya baik, cabut langsung. Udah lumayan soalnya udah mulai hawa-hawanya udah gak enak kayak bawa temen-temennya soalnya. Jadi gue langsung bayar lah daripada gue nanti di situ sendirian jadiin painan. Seperti itu sih, itu yang salah lucunya. Terus kemudian ya pernah lah lucu juga, salah satu kita lagi di nggak spooky sih sebenarnya, di data center lah ibaratnya gitu. Jadi karena data center waktu dingin, jadi saya bersama teman-teman ya kita agak lupa gitu loh, maksudnya kita masuknya siang, terus ternyata kerja segala macam, ternyata pas keluar sudah siang, sudah terang lagi, sudah jam 9 pagi, dan kita tuh yang benar-benar udah boleh dibilang kebekuan lah di situ. Jadi ya itulah kenangan salah satu yang cukup mengenangkan lah, berarti seperti itu. Silakan. Kalau dari aku sih nggak ada sih pengalaman yang aneh, lebih ke pengalaman yang mengenaskan sih. Mau dengar gak? Ya boleh. Jadi kan aku waktu kuliah nih, aku sambil ikut kerja part time gitu. Kebetulan kerjanya online. Jadi itu aku kan butuh kala laptop kan, karena dari laptop aku komunikasi ke bos, ke semua coworker. Nah apesnya itu, aku ada satu titik pas aku lagi di rumah nih sendiri. Nih semua satu orang satu rumah nih ada urusan, jadi aku sendiri lah tidur di rumah kan. Nah aku lupa kunci pintu depan kan. Terakhir pas aku ketiduran jam 1 pagi tuh, pas aku bangunnya jam 5 pagi, laptop aku hilang dong. Tuh laptop aku hilang itu otomatis aku kan gak bisa kerja, gak bisa produce, gak bisa ngerjain task dari bos. Nah terpaksa dipecat cuy, kan sedih tuh. Wah itu parah sih. Boleh dibilang hilangnya itu di rumah dan diambil. Yap. Langsung orang masuk ke dalam, diambil, dicuri. Ya, kasarnya dicuri. Karena gak mungkin hilang dicuri tuyul juga sih. Iya sih, itu sih parah sih, dan ya di Medan ya wajar. Terus sampai sekarang nggak ketemu tuh? Nggak ketemu dan Nggak nyari juga? nggak nyari. Dan satu hal yang buat laptop itu gak akan pernah balik, kebetulan di situ juga ada dompetku, walaupun dompet aku nggak diambil dia, tapi di situ ada KTP aku, tanggal lahirku, dan password laptopku itu sama dengan tanggal lahir aku. Jadi itu Tapi pasti. laptopnya nggak, dompetnya nggak hilang? Ya karena gak ada isinya. Oh benar. Karena gak ada isinya, jadi dia nggak mau ngambil mungkin. Ya mungkin salah satu juga masukan untuk password, kalau bisa dihindari lah nama pribadi, tanggal lahir pacar, atau segala macamnya yang umum gitu. Jadi itu dihindari sih. Itu. Ada lagi? Mungkin ini agak general sih pengalamannya, tapi aku pernah interview sebelum masuk di sini ya. Oke. Itu pernah diinterview sama perusahaan software, dan nama perusahaannya juga dirahasiakan dari platform job postingnya. Dan ini udah ikut interview, udah ikut assessmentnya, udah ikut psikotes. Tinggal offering letter kan. Tiba-tiba ini mereka disuruhnya ngebuat website judi dong. Dan di situ aku langsung pupus harapan, karena udah lama juga kan gak dapat kerja. Aku awalnya juga dikeluarkan karena tuh laptop hilang. Pas udah dapat laptop baru, malah dapat kerja kayak gini, terpaksa nolak. Dan itu aku kalau nggak salah 2 minggu loh ikut recruitment prosesnya. Kan itu makan waktu juga kan. Ya sebenarnya repot sih, karena ketika itu juga di perusahaan Indonesia ya. Iya. Nah itu bahaya sih, karena pernah lah di berita kalau misalnya judi online itu ketika ditangkap itu satu kantor dibawa semua. Satu kantor. Dibawa semua. Ada di berita lah, pernah lihat itu
yang kayak penggerebekan judi online itu satu kantor dibawa semua dan barang bukti segala dibawa semua. Jadi ya untungnya nggak jadi. Kalau misalnya jadi mungkin kamu udah Gak di sini. nggak di penjara. Seperti itu. Dari tadi bahas yang sedih mulu, paling ini kan harusnya bahas yang aneh. Yang aneh ya banyak sih sebenarnya. Kalau misalnya yang lucu-lucu atau apa, kalau misalnya juga ya banyak kenangan juga sih dengan misalnya udah yang cukup senior seperti saya udah boleh dibilang udah merasakan berbagai tipe perusahaan juga dan berbagai tim yang juga pernah aku bangun segala macam plus minus lah. Jadi kayak misalnya untuk ngebonding dengan tim itu istilah kita juga harus bisa cara lah biar kita juga lebih nyaman untuk bekerja juga lebih maksimal. Terus juga istilahnya tuh ke kantor juga lebih enak lah. Dan pasti ya walaupun di setiap kantor juga pasti ada plus minusnya juga, dimana minusnya mungkin ada orang yang mungkin yang toksik juga atau gimana. Yang pasti juga setiap perusahaan pasti ada kayak tipe cepu juga ada, tapi dari kitanya harus bisa memaintain lah untuk biar cepat selalu apa ya lebih enak lah. Itu juga lebih membawa, jangan terlalu tegang atau apa. Jadi kita lebih bisa berprestasi dan ya achieve segala target lah. Gue itu kan dulu kan gak kerja ya. Gue itu jaga toko, gue punya coffee shop di Jakarta. Dan pernah waktu itu, jadi tuh gue sedang nyari karyawan. Waktu gue nyari karyawan, kayak susah nih nggak dapet yang cocok, dapet yang cantik nggak bisa kerja, dapet yang bisa kerja tapi bukan nggak cantik, tapi ya nggak gimana ya. Nggak dapet yang bisa kerja tapi kayak nggak disiplin gitu. Karena kebiasaan orang-orang itu kalau misalkan dia udah bisa, dia ngeremehin kayak gitu. Singkat cerita, gue susah dapat karyawan. Abis itu akhirnya gue cerita nih ke customer gue yang emang sering nongkrong. Nah, terus dia bilang tuh, kok ya udah gue aja yang kerja di tempat lu gitu kan. Pada saat itu gue lagi ada 5 kandidat yang on hold. Jadi ya udah 5-5-nya gue drop, gue minta tolong si customer ini kerja di tempat gue. Nah, hari pertama dia kerja itu langsung ada acara. Jadi emang kerjaannya agak heavy banget. Terus ya pasti capek lah. Biasanya kalau di coffee shop itu kalau misalkan lagi nggak ada apa-apa kan nyantai banget. Tapi di hari pertama dia masuk itu sialnya dia langsung nemu yang trafficnya gede dan dia itu capek banget. Terus malamnya pas dia udah kelar shift, dia WA gue. Dia bilang, kok gue mau ngomong deh kok. Terus gue tanya kenapa. Terus dia bilang, gue kayaknya nggak jadi lanjut kok, soalnya nggak dikasih sama nyokap gue gini gitu sih. Ya itu sih alasan aja sih. Jadi ya kalau misalkan kalau lu nonton ngerepotin tau nggak? Sebutin nama lagi padahal. Ya gitu aja sih. Memang sih kadang-kadang kalau yang pegawai yang muda yang masih baru mereka kadang-kadang mereka milih-milih sih juga pengalaman lah. Aku juga beberapa tim yang masih benar-benar boleh dibilang sekarang gen milenial atau apa sih yang sekarang itu yang benar-benar manja banget. Jadi agak sulit di perform apa istilahnya kayak di pressure atau apa untuk perform seperti itu. Jadi mungkin kan zaman ini udah berubah gitu. Kita juga agak sulit dan untuk menuntut gitu untuk menuntut sesuatu yang maksimal gitu loh dari dia. Ditambah lagi yang berapa emang ada faktor orang tua juga. Frankly speaking juga aku pernah salah satu timnya juga di pressure, nggak di pressure sih maksudnya kita ada challenge-nya, ada project segala macam. Kita semua kerja bareng lah ibaratnya, istilahnya atasan bawahan kerja bareng. Nah, salah satu tim ini otomatis kan juga ikutan contribute. Nah, tapi ketika contribute orang tuanya suruh pulang. Disuruh pulang orang tuanya. Jadi didit sama orang tuanya, terus disuruh pulang sama orang tuanya. Terus what we can say gitu lah anjir ulang. Ya, jadi buat orang tua di luar sana ya, kalau anaknya lagi kerja capek dikit jangan langsung disuruh pulang tuh ya. Mungkin memang kalau kalian lihat itu kayak anak kalian kerja gajinya nggak seberapa dibandingkan kalian, ya iyalah, emang kalian udah kerja dari kapan sih? Anak kalian tuh baru mulai kerja, terus gajinya menurut kalian kurang, terus kalian kayak, ngapain kamu kerja di situ? Gajinya kurang, kamu nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Emang belum butuh buat beli ini itu, jadi ngapain dipaksain? Ya itu ya buat orang tua ya. Tapi ya balik lagi ke idealisme masing-masing. Kalau misalkan yang barusan saya bilang itu Anda tidak setuju, boleh komen di bawah. Kalau misalkan setuju, ya komen di bawah juga. Yang penting kita butuh interaksinya aja sih. Kan kalau dipikir nih, Mas kan udah lama nih terjun di dunia kerja, sementara aku baru tergolong masih junior. Dan pasti kedepannya aku bakalan banyak lah ngalami hal-hal aneh atau ya yang out of the box gitu. Kira-kira ada saran nggak gimana cara aku nyikapinnya biar tetap profesional gitu, Mas? Fokus kerjakan apa yang kamu cintai. Fokus apa yang sedang fokus, saya kerjakan. Ya, fokus apa yang mengerjakan apa yang kamu cintai dan kamu willing to do and you are happy with it, and itu bisa kamu perform dan bisa kamu nanti ke atas. Dan pasti suatu saat atasan kamu akan melihat bahwa di challenge nih, pertama mungkin ada yang langsung jebrek satu paket jebret, lu bikin kayak gini gitu. Ada yang mungkin yang pelan-pelan. Mungkin suatu saat akan growth ya. Itu juga pengalaman aku istilahnya waktu pertama
I was like you before gitu, yang benar-benar beginner programmer, terus coba bikin website kecil-kecilan, kemudian mulai bikin kayak member page, terus pelan-pelan. Nah itu takes time dan istilahnya juga banyak pressure juga, tapi aku kerjakan willing. Terus kemudian ketika nggak ada mengerjakan, I'm doing something else yang di luar kerjaan untuk helping my friend gitu. Akhirnya mulai di situ, mulai belajar juga bidang lain, kemudian saya dipindahkan lah ke bagian lain, dan saat itu juga saya bisa perform, dan kemudian sampai ke level, karena banyak achievement lah, sampai ke level manager dipromosikan. Nah dari situ juga banyak belajar. Kemudian ketika sudah mulai puas dengan situasi itu, yang nggak mau kita cari ilmu lain di luar mungkin, sehingga ya mencobalah dunia lain atau gimana. Jadi tapi minimal do something yang benar-benar kamu suka gitu loh untuk pekerjaan gitu. Jadi walaupun agak crossing, tapi minimal you like it and you do it gitu loh. Itu sih. Oke, sama kalau dari gua mungkin buat orang-orang yang baru berkarir kayak Rizky ini, masukannya mungkin satu dari gua ya, jangan takut sama tantangan dan jangan ragu-ragu untuk belajar. Jadi kalau misalkan kalian dikasih challenge lebih sama bos kalian, itu tuh bisa jadi dia emang pengen lihat aja kapasitas kalian sebagaimana. Dan kalau misalkan kalian mau belajar, pasti kalian bisa lakuin. Kalau misalkan alasan kalian nggak pernah diajarin di kuliah, ya emang kuliah itu cuma awalnya doang. Kuliah tuh emang cuman base-nya doang. Kalian tuh emang harus belajar sendiri di luar dari itu. Tuh kalian harus explore sendiri. Jangan maunya disuapin doang gitu. Jadi kalau misalkan dikasih chance lebih, ya cari cara aja gimana cara kalian bisa lakukan itu. Karena balik lagi ke yang Bapak Chandra pernah bilang ke gua, ini kadang-kadang tuh pekerjaan itu masalahnya bukan apakah karyawannya bisa ngelakuin, tapi apakah karyawannya mau ngelakuin itu. Dan itu yang sebenarnya cukup mahal di mata business owner, punya karyawan yang mau ngelakuin kerjaan-kerjaan yang orang lain nggak mau gitu. Ya, yang paling penting mau dan bisa. Kalau kalian mau, pasti kalian bisa gitu.